Hai teman, kali ini bercerita tentang sekelompok manusia yang bisa lupa ingatan bahkan menganggap teman menjadi musuh, karena serangan dari parasit. Cerita ini dari film yang berjudul Gekijo Banburichi, Feidotu Oburaku Kimi no Naoyobu. Kita langsung ke ceritanya. Mayuri melakukan proses penelitian, lalu muncullah satu tangkai bunga mengeluarkan suatu benda hasil penelitian. Saat Mayuri mengambilnya, seketika lampu padam dan pria sabit datang memukulnya sehingga benda itu jatuh dan menyala membuat Mayuri lupa ingatan seketika. Pria sabit yang telah membawa benda itu segera menghidupkan mesin dan Mayuri merusak alat penelitiannya. Tanda peringatan pun berbunyi telah ditemukan reaksi abnormal di Biro Pengembangan Teknologi, juga terjadi penyebaran awan Reishi berkonsentrasi tinggi. Karena itu seluruh anggota Gotei 13 segera berkumpul. Awan putih Reishi menyerang, para Shinigami berlari agar tidak terkena Reishi itu yang bisa membekukan. Dari kejauhan, Rukia melihat kekacauan itu dan akan menuju ke sana, tapi dua bersaudara datang menyerang. Kakak berniat menghapus ingatan Rukia dan adiknya mengarahkan senjata pada Rukia. Di tempat lain, Ichigo melihat Kon sedang melihat sebuah surat dari Rukia yang dianggapnya sebagai kakak. Surat itu berisi kata-kata sandi yang tidak dimengerti Kon. Ichigo ikut melihat, tapi tidak mempedulikannya dan bersiap tidur sambil mematikan lampu dan melempar Kon. Ichigo bermimpi tentang Rukia yang menjadikannya Shinigami. Ichigo terbangun, dan segera merebut catatan Rukia dan berusaha membacanya. Surat itu berisi, aku ada urusan darurat yang mendadak, jadi aku kembali ke Soul Society. Aku akan kembali beberapa hari lagi, jadi tunggulah aku. Untuk dua si bodoh, dari Rukia. Ichigo segera menemui Urahara, tapi tampaknya Urahara melupakan Rukia, sebagai pelanggan tetap tokonya. Ichigo sempat bingung dengan Urahara, lalu Urahara memberitahu insiden yang terjadi kemarin di Seireitei, khususnya divisi 12 di mana Mayuri telah menghancurkan peralatan penelitiannya. Kemungkinan hal ini yang menyebabkan ingatan mereka menjadi kacau. Kon segera mengajak Ichigo pergi ke Soul Society, dan Ichigo minta bantuan pada Urahara menyiapkan gerbang Senkaimon. Ichigo dan Kon masuk gerbang Senkaimon dan jatuh dari langit. Kon jatuh tepat di atas manusia yang membeku terkena Reishi. Melihat itu, Ichigo merasa masalah besar sedang terjadi. Ichigo pergi ke tempat Shinigami, Ichigo menyapa Hisagi dan bertanya apa yang terjadi. Dua bersaudara berniat menyerang, si adik, pria sabit, mengayunkan sabitnya yang sudah digantungi benda hasil penelitian hingga menyala dan juga menyalakan mesin di lab Mayuri. Gempa pun terjadi, awan Reishi kembali muncul. Hisagi menyerang Reishi, lalu disambung Ichigo mengeluarkan jurusnya dan berubah memakai topeng. Reishi terbelah dan meluncur hingga menabrak pintu gerbang. Setelah itu, Ichigo langsung dikelilingi pasukan Shinigami. Ichigo segera melepas topengnya dan menyebutkan namanya, tapi mereka tetap menyerangnya, termasuk Hisagi. Ichigo hanya menahan dan menghindari serangan, akhirnya Ichigo pergi. Setelah keluar, Ichigo mendapat serangan dari Renji, karena menganggap Ichigo adalah Ryoka. Rupanya Renji juga telah mengalami lupa ingatan terhadap Ichigo. Saat itu, Ichigo berusaha memberitahu, kalau Rukia dalam bahaya, tapi Renji juga melupakan Rukia dan terus menyerangnya. Sampai akhirnya, Ichigo berniat kabur sementara waktu. Tiba-tiba di depannya muncul Kapten Komamura menghalanginya. Ichigo terpaksa kabur, tapi Kapten Komamura berubah menjadi besar berusaha memukul Ichigo, tapi tidak ada yang kena. Lalu Ichigo segera mengeluarkan jurus yang menyebabkan Kapten Komamura jatuh, dan pedangnya mengenai Ichigo sehingga Ichigo juga terjatuh. Sedangkan, Rukia membuka jendela dan mengingat masa lalu dan akhirnya mengingat nama kota itu adalah Inuzuri. Dua bersaudara masuk kamar dan si kakak segera memeluk Rukia, serta mencoba mengingatkan Rukia pada mereka berdua. Dalam pertemuan, ketua minta laporan setelah terjadinya insiden. Para anggota memberikan laporan, kerusakan mencapai sepertiga dari Seireitei, dan kondisi korban seperti membatu terbungkus dalam Reishi, belum tahu masih hidup atau mati. Kondisi Mayuri juga masih hilang ingatan, dan tentang Ryoka yang mengenakan topeng, dia sangat kuat dan sangat mengenali mereka. Bahkan, dia memberitahukan namanya dan mengajak bicara Renji, walau Renji tidak mengenalinya. Mendengar itu, ketua memerintahkan semua pasukan segera mencari dan menangkap Ichigo. Ichigo sedang diobati Hanataro setelah terjatuh, lalu terbangun. Hanataro berusaha menjelaskan, bahwa dia menemukan Ichigo terjatuh dalam selokan saat dia menyapu. Ichigo memuji kemampuan pengobatan Hanataro tetap hebat, lalu Ichigo berterima kasih dan pergi. Kembali pada Rukia bersama dua bersaudara, kakak memberikan sup dan Rukia bertanya, kenapa dalam surat mereka tidak menuliskan nama. Kakak berkata bahwa mereka tidak punya nama dan menunggu janji Rukia untuk memberi mereka nama. Saat itu Rukia teringat masa lalu, saat mereka masih kecil. Rukia menawarkan nama, dan mereka berdua terlihat bahagia. Walaupun ingatan itu ada, tapi Rukia telah lupa nama yang akan diberikan. Byakuya berdiri di depan sebuah foto yang mirip Rukia. Ichigo datang dan minta maaf, karena telah menyusup masuk. Ichigo mengenali wanita di foto adalah Hisana, istri Byakuya dan kakaknya Rukia. Saat itu, tiba-tiba datang sekelompok Shinigami akan menangkapnya. Ichigo segera keluar dan Renji menyerangnya.
Ichigo masih mencoba mengingatkan Renji pada Rukia, tapi Renji terus menyerangnya, dan pada akhirnya Ichigo mengalahkan Renji. Ichigo melihat Byakuya, dan Byakuya memberikan alamat kelahiran Hisana, di Rokungai Selatan Distrik 78, yang disebut Inuzuri. Ichigo berterima kasih dan pergi. Rukia sedang duduk di atap rumah dan kemudian ditemani kakak. Saat itu, matahari bersinar terang dan Rukia melihat sebuah bukit di kejauhan dan mengingat sesuatu. Sohifon datang melapor pada ketua, bahwa gerbang Hakutomon telah diterobos oleh ryoka itu, dan sekarang Divisi 10 sudah membawa anggota penakluk lainnya untuk bergerak. Ichigo telah sampai di Inuzuri dan Kon bisa mencium bau Rukia jarak jauh. Di atas bukit itu, Rukia mengingat pernah kesini bersama temannya. Lalu, Kon memanggil Rukia. Rukia melihat mereka datang, tapi Rukia tidak mengenali mereka dan dua bersaudara juga datang. Rukia minta penjelasan pada Ichigo, bagaimana bisa mengenalnya, lalu Ichigo memperkenalkan diri membuat Rukia teringat sesuatu. Kakak segera memegangi Rukia dan pria sabit menyerang Ichigo. Ichigo bingung tiba-tiba diserang, dan hanya menghindari. Saat itu, senjata sabit seakan menembus senjata Ichigo. Ichigo menjauh dan dua bersaudara bersama Rukia menghilang. Ichigo dan Kon duduk di depan bangunan tua, merenungkan mengapa Rukia bisa melupakan mereka. Kon curiga hal itu disebabkan oleh dua bersaudara itu. Ichigo merasa, semua usahanya tidak berguna, setelah Renji dan Rukia melupakannya. Kon berusaha mengingatkan bahwa Ichigo dan Rukia masih bisa terhubung, selama Ichigo masih bisa mengingatnya, dan Kon tidak akan pernah menyerah menyelamatkan Rukia. Lalu Kon pergi meninggalkan Ichigo. Setelah beberapa saat, Ichigo melihat surat Rukia, sambil mengingat saat bersama Rukia. Kon kembali datang untuk merebut surat itu. Ichigo minta maaf pada Kon, dan merasa dirinya belum dewasa, sehingga harus disadarkan. Ichigo melihat ke atas, ternyata di sana sudah ada 3 anggota Shinigami. Toshiro minta Ichigo menyerah. Ichigo segera menyebutkan nama mereka masing-masing, karena dia tidak pernah melupakan, walau mereka telah melupakannya. Toshiro ingin tahu siapa sebenarnya Ichigo, maka Ichigo memperkenalkan diri sebagai Shinigami pengganti, Ichigo Kurosaki. Ikaku menyerang dan Ichigo menahannya, lalu Ichigo menjauh dan Ikaku kembali menyerang, hingga bangunan tua roboh. Lalu Toshiro ganti menyerang, mendorongnya hingga terpental menghancurkan batu. Lalu Toshiro mengeluarkan jurus mengikat Ichigo di pohon, dan menyerangnya, tapi Renji datang menahan serangan Toshiro dan membebaskan Ichigo. Renji menjelaskan, bahwa dia masih menganggap Ichigo musuh, karena seorang ryoka yang mengacaukan Seireitei, tapi jiwanya terus memberitahu Ichigo bukan musuh dan Renji memutuskan mengikuti jiwa. Setelah itu, ketua datang dan memerintahkan menangkap ryoka. Pasukan pun bersiap dan Renji ingin bicara, tapi ketua menolaknya. Sohifon langsung minta pasukan bergerak. Lalu, Urahara datang menjatuhkan sebagian pasukan, dan menyapa ketua berharap ketua mau bekerja sama, untuk sementara. Sohifon maju menyerang, tapi segera dihalangi Yoruichi. Urahara segera mengungkapkan, bahwa dia tahu siapa pelakunya yang membuat ingatan Mayuri dan Rukia hilang. Ichigo menebak pelakunya adalah dua bersaudara, karena itu Urahara minta Ichigo pergi mengejar mereka, karena Rukia dalam bahaya. Lalu Ichigo pergi mengajak Renji. Di perjalanan, Renji bertanya siapa Rukia dan di dekat mereka ada penjual air. Tiba-tiba Renji teringat masa lalu, saat Rukia menolong dari kejaran penjual air. Renji juga bertanya alasan Ichigo menyelamatkan Rukia. Ichigo menjelaskan bahwa Rukia telah menyelamatkan dirinya juga keluarganya, selain itu Rukia telah membagikan kekuatan Shinigaminya. Kembali pada ketua yang ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Urahara menjelaskan bahwa, sebagian ingatan mereka telah dicuri orang lain. Urahara pernah meneliti sesosok hollow yang bisa menjadi parasit bagi jiwa dan mengendalikan kesadaran jiwa. Ketika inangnya melemah, parasit akan pindah ke tubuh yang lain, dan yang paling spesial adalah tentakel sabitnya, yang digunakan untuk menghapus ingatan lawan, seperti yang terjadi pada Rukia. Namun, dalam kasus ini ada seseorang yang jadi pengecualian, yaitu Ichigo karena kekuatan Ichigo berasal dari Rukia. Jadi secara logika kita juga melupakan Ichigo. Ketua merasa Rukia telah melakukan pelanggaran cukup serius, karena berbagi kekuatan. Urahara tidak hilang ingatan, karena kebiasaannya mencatat segala sesuatu dan tentang Mayuri, semua orang masih mengingatnya, karena Mayuri menyimpan cadangan ingatan dalam otak yang dibuatnya, sehingga semua orang tak akan melupakannya karena semua ingatan itu terhubung. Mereka bertiga gagal menemukan Rukia dan merasa tidak ada petunjuk. Kon juga berusaha mencium bau Rukia, tapi gagal. Saat itu Renji teringat, bahwa kekuatan Rukia dibagikan pada Ichigo, sehingga jiwa mereka sangat mirip, karena itu seharusnya Ichigo bisa menggunakan Reiraku untuk melacak. Awalnya Ichigo merasa tidak bisa digunakan di sini, tapi Renji meyakinkan dengan mencoba membantunya. Akhirnya mereka melakukannya, dan Ichigo berhasil melihat Rukia bersama dua bersaudara menuju lab Mayuri. Pria sabit mengarahkan sabitnya, untuk menghidupkan mesin, untuk menyerang semua Shinigami. Rukia tersadar dan saat mendengar penjelasan mereka, Rukia menghentikan apa yang mereka rencanakan, karena akan membawa kerusakan besar.
Namun si kakak ngotot akan menjalankannya, supaya Rukia tidak direbut mereka. Lalu seketika si kakak mengeluarkan aura hitam, membuat Rukia terpental. Aura itu juga sampai keluar gedung penelitian dan menghancurkan rumah-rumah. Saat itu Ichigo dan Renji mendekati gedung penelitian, dan sebuah tangki besar menimpa gerbang di depan mereka. Renji segera mengeluarkan jurus pedang dan bankai, mendatangkan ular besar berambut merah, dan Ichigo ikut naik ke atasnya. Ichigo juga mengeluarkan jurus bankai dan mereka menuju lab. Mereka menerobos dinding dan memberitahu Rukia penjemputan ini. Rukia melihat Renji dan teringat masa kecil mereka. Ichigo berusaha mengembalikan ingatan Rukia, dengan menceritakan pertolongan Rukia padanya dan keluarganya. Rukia mulai bingung dan si kakak cemas Rukia akan kembali menjadi Shinigami. Rukia mulai menyadari, bahwa sebelumnya dirinya adalah Shinigami, lalu ada sekilas ingatan bersama Ichigo di masa lalu. Melihat ingatan Rukia mulai kembali, si kakak kembali mengeluarkan aura hitam membuat Rukia kembali terpental, tapi ditahan pria sabit. Si kakak makin ngamuk dan mengajak adiknya bergabung bersama Rukia. Pria sabit mengingatkan melakukan hal itu, maka Rukia akan menghilang, tapi mereka akan bersama selamanya, karena itu mereka mendekati Rukia dan akhirnya bersatu, lalu mengembalikan benda penelitian dan menghasilkan Reishi. Renji minta Ichigo mengatasi Rukia. Ichigo mendekat dan Rukia menyerang dari belakang membuat Kon dan Ichigo terlempar. Kon menempel di dinding dan membeku. Di sisi lain, Reishi keluar gedung bahkan ke langit, lalu membentuk monster yang sangat besar dengan tentakelnya yang selalu mengeluarkan Reishi. Urahara menjelaskan, menurut Mayuri, monster itu seharusnya memiliki kunci kendali, untuk mengumpulkan Reishi, sehingga harus dihancurkan agar bisa menghentikannya. Urahara minta mereka percaya pada Ichigo yang sudah di sana dan tugas mereka sekarang, mencegah Reishi menyebar. Ketua langsung meninggalkan bajunya, dan menyerang tentakel monster dan minta semua kapten menghentikan Reishi. Mereka langsung menyebar melawan Reishi dan masing-masing dari mereka mengeluarkan jurus untuk menyerang Reishi yang terus-menerus muncul. Ichigo masih diserang Rukia dan Ichigo masih berusaha membangunkan jiwa Rukia, untuk mengingatnya seperti Renji. Mendengar itu Rukia semakin mengeluarkan aura hitam. Byakuya datang menggunakan jalan pintas, menuju pusat mesin, dan monster menyerang semakin ganas, tapi para Shinigami tidak menyerah. Kini Rukia bergerak sangat cepat dan sudah berada di belakang Ichiro menempatkan senjata di depannya. Saat itu Byakuya datang dan Rukia berhasil terikat oleh jurus Byakuya. Byakuya mengeluarkan pedang dan Rukia makin ngamuk. Ichigo mengingatkan Byakuya, bahwa jiwa Rukia masih berada di dalam, dan Rukia pernah melindungi nyawanya dan keluarga. Jadi, Ichigo juga tak akan menyerah atas Rukia. Byakuya setuju. Ichigo mengeluarkan aura putih, dan mereka sama-sama maju. Rukia menjerit dan terlepas dari dua bersaudara termasuk parasit. Renji dan Byakuya mendekati mesin. Byakuya mengeluarkan jurusnya menghancurkan semua Reishi di depannya. Lalu Renji dengan kekuatan bankai meledakkan sisanya. Dan akhirnya Rukia mengingat Ichigo. Rukia mendekati dua bersaudara. Mereka saling berpegangan dan Rukia mengingat masa lalu, Rukia berlari mendatangi mereka yang ditahan Shinigami. Begitu melihat Rukia, Shinigami menyerangnya dan Rukia mengalahkannya. Lalu Shinigami memiliki aura hitam dan menginginkan Reiryoku Rukia, karena tubuhnya itu sudah tak bisa bertahan. Shinigami menyerang dan parasit akan masuk ke tubuh Rukia. Si kakak menusuk Shinigami, lalu Shinigami memukulnya dan menyerang mereka berdua, lalu Rukia pingsan. Sejak itu Rukia melupakan kejadian ini. Urahara memberitahu, itu pasti karena Hollow telah menghapus ingatan, dan dua bersaudara memiliki kekuatan khusus yang disebut perpindahan ruang, secara tak sadar memindahkan Hollow ke tubuh mereka dan Hollow itu tak sengaja menjadi parasit di tubuh orang mati. Setelah beberapa saat di Uekomundo, mereka ingin bertemu Rukia. Si kakak minta maaf pada Rukia, karena sebenarnya hari itu mereka telah meninggal. Rukia merasa sangat senang bertemu dan telah mengingat nama mereka, kakak adalah Homura dan adik adalah Shizuku, artinya mereka saling melengkapi menjadi sinar yang terang. Mereka berdua sangat senang dengan nama itu, lalu Homura mengucapkan selamat tinggal pada Rukia, dan Rukia sangat bersedih atas meninggalnya mereka. Di atas bukit, Rukia melihat surat dari Homura dan Shizuku, Ichigo hadir. Rukia merasa Ichigo telah menyelamatkannya lagi, namun Ichigo merasa yang menyelamatkan pertama kali adalah Rukia. Ichigo merasa ada ikatan antar manusia tak akan hilang dengan mudah. Demikian juga Rukia dan dua bersaudara itu. Ichigo pamit pulang dan ada angin besar menerbangkan surat dua bersaudara. Demikian cerita kali ini, ikatan yang terjalin antar manusia baik itu teman atau keluarga tidak akan hilang dengan mudah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.